Gadis ini hanya tidur siang selama 30 menit. Bahwa orang-orang di seluruh dunia telah menghilang. Dia mengendarai sepedanya keluar dan melihat bahwa jalanan masih sangat normal. Tapi tidak ada satu orang pun. Jalan yang dulunya sangat sibuk sekarang sangat sepi. Tiba-tiba dia mendengar anjing menggonggong. Aneh, anjing ini terlihat seperti sedang bermain dengan sesuatu. Gadis ini melempar sepeda. Kemudian lari ke jembatan untuk melihat. Di jalan raya sekarang, hanya ada beberapa mobil tak bergerak di kedua sisi jalur. Seluruh dunia anehnya sepi. Gadis itu terus memeriksa. Dia ingin pergi ke rumah sakit. Karena kakaknya mengalami kecelakaan dan berada di unit perawatan intensif. Tapi dia hanya melihat ranjang rumah sakit yang kosong. Adiknya juga tidak ada di sini. Gadis itu menjadi gila. Apa yang salah dengan dunia ini? Dia tidak bisa mempercayainya dan bergegas keluar. Melihat pemandangan seperti akhir dunia. Semua orang sepertinya telah menguap. Dia sangat takut. Dia pergi ke tempat yang dulunya paling ramai. Dia berteriak dengan panik berlari cepat. Tidak pernah berhenti mencari. Di dalam gedung. Di jembatan. Gadis ini sangat lelah. Jadi dia pergi ke supermarket untuk ambil sekaleng air minum. Dia duduk di tanah dan merenung. Apa yang harus dia lakukan? Sekarang dia mendengar sesuatu. Ini seperti seseorang meniup trompet. Dia dengan cepat berlari keluar untuk melihat dan melihat dua orang. Dia segera mengejar mereka, memanggil mereka untuk berhenti. Mereka berkata, ketika mereka bangun, mereka melihat semuanya menjadi seperti ini. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun mereka tidak saling mengenal, ketiga anak itu tiba-tiba merasa dekat untuk waktu yang lama. Mereka terus mencari orang. Tapi gerakan mereka sepertinya sedang dilacak. Mereka pergi ke gedung perkantoran kelas atas. Kemudian menemukan sepasang kaki. Mereka perlahan-lahan lewat di sana, ternyata anak laki-laki kulit hitam. Bocah hitam ini sangat aneh. Dia pergi sendirian. Mereka harus naik sepeda untuk melanjutkan pencarian. Cari dari pagi sampai malam. Tapi kenapa lampu jalan begitu terang? Mereka mengikuti. Di atas tiba-tiba muncul tanda SOS minta tolong. Saat mereka masuk, suara robot langsung terdengar dari kamera. Suruh mereka meletakkan senjata mereka. Jadi mereka mengikuti. Lift perlahan terbuka. Ada seorang pria di depannya. Jadi dia sedang mencari seseorang juga. Dia memimpin mereka bertiga ke ruang bawah tanah. Di sini penuh dengan supercar versi terbatas. Jadi dia adalah putra seorang raksasa. 4 orang mengemudi di sekitar kota besar. Seorang anak laki-laki mengeluarkan pengeras suara dan menelepon untuk melihat apakah ada orang. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Dalam jarak ratusan meter bahkan tanpa satu sinyal pun. Tiba-tiba mereka bertemu seseorang. Anak laki-laki kulit hitam yang baru saja pergi. Dia berbaring di tanah terengah-engah. Dia terkena panah di tubuhnya. Mereka baru saja menyelamatkan dia. Lalu tiba-tiba beberapa anak panah datang entah dari mana. Mereka sangat ketakutan, mereka bawa mobil seperti sedang terbang dari situ. Tidak ada yang tahu dari mana panah itu berasal. Mereka pergi ke Hotel Bintang 5 untuk mendapatkan nama dari anak laki-laki kulit hitam. Saat mereka sedang beristirahat, sebuah drone sedang menatap mereka. Keesokan harinya, anak-anak terus mencari orang. Mereka pergi ke perbatasan kota. Ketika mereka turun dari mobil, mereka menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Itu adalah kabut tebal aneh yang muncul di perbatasan kota. Itu padat dan besar. Itu perlahan menyebar. Anak-anak ingin lewat sana. Tetapi mereka menemukan bahwa suhu kabut itu sangat tinggi. Kacamatanya retak dalam sekejap mata. Kabut semakin dekat dan dekat. Anak-anak buru-buru pergi dan lari. Anak laki-laki memeriksa dengan teropong. Dia menemukan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri untuk keluar dari kota ini. Karena kota ini dikelilingi oleh kabut. Ini sangat menakutkan. Yang lebih aneh lagi adalah mereka semua bangun dan tidak melihat siapapun di sekitar. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus bersembunyi di pusat kota terlebih dahulu. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Kendaraan lapis baja yang kokoh tiba-tiba muncul di jalan. Adalah anak-anak. Mereka memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk melewati kabut. Mari kita lihat apa yang ada di baliknya. Mereka berhenti di depan kabut dan menatapnya. Mereka pakai masker. Pergeseran tuas. Menentukan arah. Bersiap untuk berangkat. Tiba-tiba, sebuah suara menarik perhatian mereka. Itu berasal dari telegraf.
Mendengarkan nadanya, lawannya adalah seorang pria militer. Katakan pada mereka untuk tidak melewati kabut. Karena 24 jam kemudian mereka akan datang menjemputnya. Akhirnya terselamatkan. Mereka sangat senang. Malam itu, mereka menemukan hotel untuk menginap. Mereka minum bersama untuk merayakannya. Ketika mereka tertidur lelap, tidak ada yang tahu ada drone yang mengawasi mereka. Gadis itu mendengar suara itu dan pergi keluar untuk memeriksa. Tiba-tiba seorang pria bertopeng dengan pisau berlari ke arahnya. Tapi sekarang senjatanya masih dibongkar. Dia buru-buru berlari ke ruangan lain. Ketika dia dengan cepat menutup pintu, dia menikam pisau melalui pintu. Dia mengunci pintu. Lalu muat ulang. Setiap pisau menusuk melalui pintu. Dia dengan panik berteriak. Tiba-tiba tidak ada lagi suara. Di luar pintu terdengar suara seorang teman kulit hitam. Keduanya berlari keluar dan menemukan pria bertopeng itu melarikan diri. Aneh, siapa orang itu? Mengapa Anda ingin membunuh mereka? Kecepatan kabut sangat cepat. Keesokan paginya menutupi lebih dari setengah kota. Tepat ketika mereka hendak pergi, mereka menemukan bahwa gadis kulit putih itu tidak bisa ditemukan. Sudah mencari tetapi masih tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba sebuah drone muncul di depan mereka. Itu memberitahu mereka lokasi gadis kulit putih itu. Dan menyuruh mereka mengikutinya ke pabrik yang ditinggalkan. Tetapi hanya membiarkan salah satu dari mereka masuk ke dalam. Bocah hitam itu dengan berani berdiri. Tapi kamu sudah lama pergi dan masih belum kembali. Dia tidak bisa menunggu lagi. Ambil pistol dan masuk ke dalam. Dia menemukannya. Dia ditikam dan diikat. Dia tidak lagi bernafas. Tiba-tiba pria bertopeng itu muncul dan meremas tenggorokannya. Dia tidak akan bisa bertahan lagi. Untungnya dia jatuh. Itu adalah anak laki-laki yang datang untuk membantu. Mereka melepas topengnya dan mengikatnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia ditanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Bocah itu mengetahui bahwa dia memiliki cacat intelektual. Dan sinyal militer dari sebelumnya juga sengaja dipalsukan. Ini semakin aneh. Siapa orang di balik ini? Pada saat ini, sebuah ledakan terdengar. Kabut perlahan mendekati mereka. Kecepatan jalannya jauh lebih cepat. Kota telah dikepung. Mereka pergi ke pusat kota. 5 anak ini tidak tahu mereka sudah mati. Tetapi sebelum mereka meninggal, mereka membawa keyakinan dan aspirasi mereka untuk seumur hidup. Ada penyesalan dalam hidup. Di bawah kincir ria, mereka melihat seorang anak laki-laki berpakaian putih menggoda orang lain. Anak laki-laki itu mengunci seorang gadis kecil di dalam kotak. Biarkan gadis itu mengaku. Tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Dan anak laki-laki berbaju putih itu adalah pembunuh di balik itu semua. Seperti yang diharapkan gadis kulit putih di penjara di sini. Dan di sebelahnya adalah pembunuhnya. Si pembunuh turunkan gadis itu. Anak-anak bergegas. Gadis itu bertanya kepada si pembunuh apa yang terjadi pada dunia ini. Pembunuhnya mengatakan yang sebenarnya. Bahwa taman hiburan baru saja mengalami kebakaran. Pada saat itu, gadis itu melepaskan tembakan. Pembunuhnya telah jatuh. Aneh, lehernya dipukul tapi dia tidak mati. Dia mengeluarkan selembar kertas. Gadis itu tampak seperti dia mengerti sesuatu. Dia mulai mengingat masa lalu. Jadi beberapa hari yang lalu, dia pergi ke taman hiburan ini. Dan di sana dia semua melihat orang-orang yang ada di sekitarnya sekarang. Ketika dia melihat kertas di dinding dia mengerti. Beberapa hari yang lalu saya dan mereka berdua mati dalam api. Asap tebal semakin dekat dan dekat sekarang. Melambangkan bagaimana mereka mati. Bisa juga dikatakan bahwa yang ada saat ini hanyalah jiwa mereka. Mereka tidak berani menerima kenyataan ini. Jadi memutuskan untuk melewati asap. Mungkin bisa menaklukkan kematian. Mereka menginjak gas sepanjang jalan dan mempercepat ke depan. Kilatan cahaya, mereka pergi ke dunia yang sama sekali baru. Di depan adalah langkah. Mereka menaiki tangga dengan perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin mereka udah tahu mereka lagi di mana. Menaiki tangga, mereka melihat banyak orang. Semua orang sangat senang. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke langit. Semua orang juga menonton. Lalu meneriakkan slogan. Apa ini lagi? Mereka melihat ke atas. Fokus yang dimiliki orang-orang itu adalah pilar batu. Di atas pilar batu itu adalah pembunuhnya. Mereka merasa mengerikan. Ini lagi di mana? Jadi anak-anak ini masih tidak bisa lepas dari cakar si pembunuh. Dia seperti takdir. Selalu berniat untuk menahan mereka. Tapi mereka tidak menyerah.
Mereka dulu bertarung dengan takdir. Mereka dulu bisa kabur. Saya percaya mereka akan terus berjalan di masa depan.